Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah gelombang optik yang beranggotakan Berliana Julianti, Ilma Arasti, dan saya sendiri Sahmila Alpariani selaku moderator yang akan memandu presentasi atau penjelasan materi pada hari ini. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang The Pendulum atau bandul. Pertama-tama akan dijelaskan oleh Berliana Julianti. Untuk Berliana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Bandul sendiri merupakan gerak harmonik sederhana, terdiri dari sebuah balok bermassa M, digantungkan oleh seutas tali ringan dengan panjang L yang tetap di ujung atas. Pada dasarnya, gerak selaras atau bergerak pada lintasan yang sama di setiap titiknya. Kita bisa lihat pada gambar di samping, bila sebuah bandul dengan panjang L dari balok ditarik dari titik awal X di sebelah sini, menuju X2, maka akan terjadi osilasi harmonik yang beraturan. Bandul diasumsikan bahwa sin theta sangat kecil sekali, sehingga bandul bergerak harmonis sederhana. Yang menyebabkan bandul bergerak yang menyebabkan bandul bergerak bolak-balik dikarenakan adanya gaya gravitasi yang bertindak sebagai gaya pemulih. Persamaan diferensial sebuah bandul untuk menghitung periode. Dapat kita terapkan hukum Newton kedua, yaitu F sama dengan M kali A. Kita terapkan F ini adalah omega sin theta. Omega sin theta sama dengan M, A-nya ini kita turunan kedua kali X terhadap T atau perpindahan terhadap waktu. D kuadrat X, dt kuadrat. Jadi M kali G sin theta sama dengan M kuadrat X dt kuadrat. Untuk kedua ruas ini M-nya dibagi, sehingga menjadi G sin theta D kuadrat X dt kuadrat. Nah, D kuadrat X ini turunan keduanya L D kuadrat theta. Sehingga di bawah ini G per L sin theta sama dengan L D kuadrat theta L D kuadrat Lt kuadrat. Nah, untuk di sebelah kanan, L sebelah kanan kita bagi kedua ruas L. Kita lanjut di samping. G per L sama dengan D kuadrat theta, D kuadrat, G per L ini sama dengan omega kuadrat. Omega kuadrat sama dengan akar G per L. Omega ini sama dengan 2V per T, sama dengan V. Akar G per L. Karena kita mencari periode, maka T dipindahkan ke ruas kiri. Sehingga menjadi ini, T sama dengan 2V akar L per G. Frekuensinya sama dengan 1 per 2V akar G per L. Dengan kata lain, periode dan frekuensi bandul sederhana hanya bergantung pada panjang tali dan percepatan gravitasi, karena periodenya tidak berhubungan dengan massa. Dapat disimpulkan bahwa semua bandul sederhana yang panjangnya sama dan berada di lokasi yang sama, sehingga G konstan, berosilasi dengan periode yang sama. Bandul sederhana dapat digunakan sebagai pencatat waktu karena periodenya hanya bergantung pada panjangnya nilai lokal G. Nilai lokal G itu sendiri itu yang kita ketahui bersama ada dua nilai. Ada yang 9,806 dan ada juga yang 10. Tetapi yang biasanya kita gunakan lebih prefer yang ke-10. Jadi di sini tergantung kita memakai nilai lokal G yang mana yang kita gunakan.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Samila Alpariani. Baik, terima kasih, Diana. Selanjutnya yaitu fisikal pendulum atau bandul fisis. Bandul fisis merupakan contoh dari gerak harmonik sederhana, GHS, yang merupakan gerak bolak-balik suatu benda melalui titik keseimbangannya. Jadi di dalam bandul fisis ada hambatan udara dan gesekan yang diasumsikan tidak ada pada benda, karena energi dari sistem bandul itu merupakan kekal dan memiliki gerak terus-menerus yang dapat dilanjutkan tanpa batas. Selama tidak ada energi yang hilang ke objek atau ke lingkungan lainnya. Atau kesimpulannya, bandul fisis adalah sembarang benda tegak yang digantung dan dapat berayun dalam bidang vertikal terhadap sumbu tertentu. Baik, contohnya bisa dilihat pada gambar di samping. Itu merupakan benda tegar yang diputar di sebuah titik O yang berjarak D dari pusat massa. Lalu gaya gravitasinya memberikan torsi sekitar sumbu melalui θ. Rumus besaran torsi sama dengan M kali G kali D dikali sin θ. Lalu untuk menggunakan bentuk rotasi hukum kedua Newton, di mana I adalah momen inersia terhadap sumbu melalui O. Maka diperoleh tanda negatif untuk menunjukkan bahwa torsi terhadap O cenderung menurun atau nilainya kecil. Artinya, gaya gravitasi menghasilkan torsi pemulih, maka persamaan gerak berkurang menjadi min M kali G kali D dikali sin θ sama dengan inersia D kuadrat θ per dt kuadrat. Artinya adalah θ sama dengan θ max maksimal dikali cos dalam kurung omega dikali torsi ditambah pi dalam kurung, di mana θ max adalah posisi sudut maksimum dan rumus untuk D kuadrat θ per dt kuadrat sama dengan min dalam kurung M kali G kali D per inersia dikali θ menghasilkan min omega kuadrat dikali θ. Dan untuk mencari rumus omega itu akar M kali G kali D per inersia. Lanjut. Untuk mencari momen inersia pada bandul fisis, itu terbagi menjadi dua. Jika sumbu rotasinya berada di tengah batang, maka rumusnya I sama dengan 1/2 dikali M dikali L kuadrat. Jika sumbu rotasinya ada di ujung batang, maka rumusnya 1/3 dikali M dikali L kuadrat. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ilma Arasti. Terima kasih. Baik, kepada Syamila. Selanjutnya, bandul torsional. Bandul torsional terdiri dari kawat torsi yang dihubungkan dengan sensor gerak putaran dengan objek cakram, cincin, atau batang yang memiliki nilai massa yang diletakkan di atas. Nah, pada gambar di samping, menunjukkan benda kaku yang digantungkan oleh kawat yang dipasang di bagian atas ke penyangga tetap. Kemudian, ketika benda dipelintir melalui suatu sudut θ, kawat bengkok memberikan torsi pemulih pada benda yang sebanding dengan posisi sudut. Untuk rumus bandul torsi, torsi sama dengan negatif kappa θ. K atau kappa disebut konstanta puntir kawat penyangga. Nilai K dapat diperoleh dengan menerapkan torsi yang diketahui untuk memutar kawat melalui sudut terukur θ. Selanjutnya,
kita dapat menerapkan hukum kedua Newton untuk gerak rotasi dengan rumus torsi sama dengan negatif kappa theta sama dengan inersia dikali d kuadrat theta per dt kuadrat. Kemudian d kuadrat theta per dt kuadrat sama dengan negatif kappa per inersia dikali theta. Selanjutnya ada persamaan gerak untuk osilator harmonik sederhana, yaitu omega sama dengan akar kappa per inersia, dan periode T sama dengan 2V akar inersia bagi kappa. Sistem ini disebut pendulum torsional. Tidak ada batasan sudut kecil dalam situasi ini selama batas elastis kawat tidak terlampaui. Mungkin sekian itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ilma dan Berliana atas penjelasannya. Demikian presentasi dari kami kelompok 4 mengenai materi tentang bandul. Kami mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.